Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Oktober aja nih bosku. Itu artinya kita juga sudah memasuki bulan inklusi keuangan yang merupakan campaign dari OJK yang berupaya untuk membuat produk dan layanan keuangan dapat diakses dan terjangkau oleh semua baik individu maupun bisnis. Menariknya nih, di tanggal 5 Oktober nanti akan ada pameran keuangan besar-besaran secara virtual yang diinisiasi oleh OJK loh bosku. Dan Pilar Mas juga hadir di dalam pameran tersebut untuk memeriahkan. Mau tahu keseruannya gimana nih bosku? Pantengin terus ya semua media sosial Pilar Mas dan OJK untuk info lebih lengkapnya. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 1 Oktober 2020 dengan episode Bulan Baru, Harapan Baru. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya 6,8% menjadi minus 4,8%. Kemudian ada dari US ADP Employment Change yang naik dari sebelumnya 481.000 menjadi 749.000. Kemudian ada dari US MNI Chicago PMI yang naik dari sebelumnya 51,2 menjadi 62,4. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Perintis Trinity Property Tbk atau TRIN yang membangun coworking space bernama The Smith yang berada di kawasan Alam Sutra dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Asuransi Bintang Tbk atau ASBI yang pendapatan premi mencapai 300,3 miliar rupiah hingga Agustus 2020. Nilai itu tumbuh 13,8% year on year dibandingkan Agustus 2019, senilai 264,1 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 30 September 2020, IHSG ditutup melemah 9 poin atau minus 0,19% menjadi 4.870. Sektor aneka industri, infrastruktur keuangan pertambangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 481 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari kerusuhan. Sebuah hari bersejarah yang sangat dinantikan pasar, yaitu debat pertama calon presiden antara Biden dan Trump ternyata justru malah menimbulkan kesan yang ancur. Presiden Trump menunjukkan gayanya yang agresif dan konfrontasi langsung dengan Joe Biden. Banyak media yang mengatakan bahwa debat calon presiden Amerika kemarin merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah perdebatan calon presiden Amerika. Trump yang kerap melakukan interupsi selama hampir 90 menit justru menunjukkan bahwa sosok dirinya yang kurang baik yang dimana fokus Trump hanya menarik pendukung fanatik yang sebelumnya memilih Trump. Trump juga kelihatannya suka membuat Biden kehilangan fokus karena Trump sering menyerang keluarga Biden. Namun Biden pun tidak tinggal diam, dirinya pun kerap membalas Trump meskipun kami melihat tidak sekeras apa yang dilakukan oleh Trump. Sebagai informasi berdasarkan jejak pendapat yang beredar, Trump tidak bisa memenangkan pemilihan ulang yang kedua kalinya kalau hanya mengandalkan pemilih yang sudah ada sebelumnya. Perdebatan yang terjadi kemarin boleh dikatakan seperti kerusuhan yang tidak terkendalikan menurut kami. Apalagi Trump pernah melakukan pernyataan bahwa Trump tidak akan meninggalkan posisinya sebagai presiden apabila ternyata hasil pemilu tidak seperti yang dia inginkan. Sejauh ini, Biden masih memimpin dalam jajak pendapat nasional, sebuah kepemimpinan yang cukup konsisten dalam beberapa bulan terakhir. Namun fokus utamanya adalah apakah kejadian yang sama akan terulang seperti 4 tahun yang lalu ketika Clinton memimpin hampir sepanjang waktu ketika berhadapan dengan Trump. Namun ternyata di hari H betapa mengejutkan bahwa Clinton berhasil dikalahkan. Ketika waktu bebas diberikan, Biden menunjukkan jawaban terbaik terkait dengan masalah hak suara dan pengembalian pajak oleh presiden. Di satu sisi, Biden tampak tidak bersemangat karena mungkin sikap Trump yang malesin banget kepada Joe Biden karena Trump terus-menerus menyerang Biden khususnya kepada keluarga Biden. Pelaku pasar dan investor langsung menunjukkan kekecewaannya dengan debat yang terjadi kemarin.
Apalagi ada potensi bahwa pemilu mungkin tidak akan mudah untuk diselesaikan, ditambah lagi anggota parlemen akan kesulitan untuk mendapatkan kata sepakat terkait dengan kesepakatan stimulus. Biden kami lihat lebih dapat mengendalikan situasi dan kondisi sehingga memberikan peluang yang lebih besar untuk menenangkan debat kemarin. Di satu sisi, agresifnya Trump hanya menunjukkan bahwa persepsi tentang dirinya selama ini benar adanya. Bahkan justru tampaknya seperti menunjukkan sisi gelap Presiden Trump. Ada yang menarik dari jajak pendapat yang dilakukan oleh New York Times atau Siena College yang dirilis pada hari Minggu kemarin terhadap Trump. Jajak pendapat tersebut menginformasikan bahwa 34% masyarakat menyetujui usaha Trump untuk mempersatukan Amerika. Namun kurang dari 41% masyarakat setuju terkait dengan apa yang dilakukan Trump untuk menangani wabah virus corona. Dan 35% lainnya mengatakan bahwa perpecahan politik di Amerika sangat mungkin terjadi apabila Biden terpilih. Dan setengahnya lagi percaya bahwa apabila Trump diberikan kesempatan untuk memimpin kembali menjadi presiden Amerika, maka Trump berpotensi untuk memecah belah negara. Mayoritas menggambarkan Trump sebagai sosok yang negatif, sehingga banyak yang mengatakan akan memilih Biden karena Trump bertindak seperti sosok yang tidak menyenangkan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah asa. Mungkinkah Partai Demokrat pada akhirnya bersiap untuk memberikan proposal tahap kedua? Partai Demokrat telah memperkenalkan rancangan undang-undang terbaru mereka yang telah diperbaharui yang berjudul Heroes Act. Rancangan undang-undang tersebut merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh Partai Demokrat untuk dapat memenangkan hati Partai Republik. Dalam rancangan undang-undang tersebut, ada stimulus kedua sebesar $1.200. Demokrat akan mengusulkan pemberian dengan nilai $1.200 per individual atau $2.400 per pasangan yang sudah menikah yang mengajukan persyaratan bersama, ditambah lagi dengan apabila ada tanggungan senilai $500 per tanggungan. Tidak hanya itu saja loh bosku, kali ini ada juga cakupan pemberian stimulus untuk pengangguran senilai $600 per minggu sebagai salah satu bentuk tunjangan pengangguran dari pemerintah federal. Fokus berikutnya adalah bagaimana caranya supaya proposal ini disetujui. Karena di satu sisi Republik menginginkan pemberian tunjangan kepada pengangguran hanya $300 per minggu, sesuai dengan perintah eksekutif Presiden Trump pada bulan Agustus lalu. Namun kabar terakhir mengatakan bahwa Ketua DPR Nancy Pelosi dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin ternyata gagal mencapai kata sepakat terkait dengan rancangan undang-undang tersebut pada pertemuan yang diadakan pada hari Rabu kemarin. Keduanya akan melanjutkan diskusi untuk mencapai kata sepakat. Demokrat melalui DPR untuk mengesahkan rancangan undang-undang dengan nilai $2,2 triliun pada hari Rabu kemarin, namun pengesahan tersebut dibatalkan untuk memberikan waktu yang lebih banyak kepada Republik untuk berpikir. Senat yang dikuasai Partai Republik semakin lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, berbeda dengan Partai Demokrat yang menginginkan agar proposal tersebut memiliki nilai yang lebih komprehensif. Dalam isi stimulus tersebut ditambahkan juga beberapa hal terpenting, yaitu Paycheck Protection Program untuk beberapa bisnis tertentu dan pemberian bantuan kembali senilai $25 miliar untuk pembayaran gaji terhadap maskapai penerbangan. Tidak hanya itu saja, proposal tersebut juga memiliki dana bantuan sewa dan pinjaman untuk pengujian COVID dialokasikan $75 miliar dan lebih dari $200 miliar untuk pendidikan. Semoga di tengah situasi dan kondisi seperti ini, pemerintah Indonesia juga fokus terhadap pendidikan yang sedang mengalami hambatan terkait dengan adanya virus corona karena tidak semua masyarakat dapat menikmati pembelajaran melalui sekolah online. Bantuan pemerintah terkait hal tersebut juga sangat diperlukan sehingga tidak terfokus hanya kepada hal yang besar saja. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Bersiaplah. Pelaku pasar kali ini tertuju pada rilis data inflasi kepercayaan bisnis dan PMI manufaktur yang tentunya menjadi harapan dalam mengawali hari pertama di bulan baru. Dalam 2 bulan terakhir, BPS mengumumkan adanya deflasi sebesar minus 0,05% month on month dan pada Juli 2020 terjadi deflasi minus 0,1 month on month. Berdasarkan konsensus yang dihimpun oleh Trading Economics, bulan September berpotensi masih mengalami deflasi sebesar minus 0,1%, mengalami kenaikan secara tahunan sebesar 1,42% year on year. Kami melihat komponen harga masih dapat bergejolak sehingga mempengaruhi deflasi pada bulan September ini. Di samping itu, inflasi dari sisi permintaan diperkirakan masih lemah dan terbatas sehingga mendorong inflasi inti cenderung melambat ke kisaran 1,40% year on year dari bulan sebelumnya 2,03% year on year. Konsumsi masyarakat pada sektor kesehatan
diperkirakan akan mendorong inflasi kelompok kesehatan di tengah implementasi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta. Pilar Emas pun memproyeksi tingkat inflasi pada 2020 akan tetap rendah, bahkan lebih rendah dari batas bawah target inflasi Bank Indonesia, mempertimbangkan tingkat konsumsi masyarakat yang masih cenderung lemah hingga akhir 2020. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 4.821 hingga 4.950. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BBRI, kemudian yang kedua ada dari UNVR, dan yang ketiga ada dari Akra. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PTBA atau PT Bukit Asam Tbk yang mencatatkan penurunan pendapatan 15,09% dari 10,6 triliun rupiah pada semester 1 2019 menjadi hanya sebesar 9,01 triliun rupiah pada semester 1 2020. Di tengah kondisi krisis kesehatan akibat corona membuat kinerja perusahaan mengalami penurunan. Meskipun demikian, perusahaan masih menjaga kinerja yang positif, di mana sepanjang semester pertama tahun ini pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebesar 15,09%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan permintaan dan juga penurunan harga batu bara. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1700 dan tingkat probabilitas sebesar 53%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1500 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Kemudian yang kedua ada dari BMRI atau PT Bank Mandiri Tbk yang optimistis jatah kredit usaha rakyat atau KUR perseroan tahun ini sebesar 30 triliun rupiah bisa tersalurkan seluruhnya. Perusahaan terlihat optimis akan realisasi KUR di tahun ini. Hal ini seiring strategi perusahaan dengan melakukan memanfaatkan platform digital Mandiri Pintar. Mandiri Pintar adalah sebuah aplikasi kredit berbasis smartphone atau Android di saat adanya PSBB. Aplikasi tersebut tentunya akan mempermudah calon nasabah untuk mengajukan KUR dan ini merupakan aplikasi terobosan Bank Mandiri dalam hal digitalisasi pengajuan kredit mikroproduktif sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabahnya sekaligus menggairahkan bisnis segmen UMKM. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 4.550 dan tingkat probabilitas sebesar 47%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 7.050 dan tingkat probabilitas sebesar 74%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.